ada sosok itu keluar dari kabut sama keluar dari hutan-hutan pinus. Ternyata saya lihat itu benar-benar manusia asli. Manusia pakai stylean pendaki gitu bang ya. Gua nanya ke dia, Mas, namanya siapa? Oh saya Rudi mas. Namanya Rudi. Seingat saya namanya Rudi, tapi dia nggak ngasih asal usulnya dari mana segala macam. Yang gua ingat tuh bang ya, dia keluar dari kabutnya itu sama dari pohon pinus. Dalam hati bertanya, apakah di situ ada jalan? Setahu gua di situ nggak ada jalan. Ya udah, ternyata dia minta bareng. Bang, gue minta bareng ya, karena gue agak lama tadi ketinggalan sama temennya. Mungkin itu alasannya. Ya udah kita bareng ya mas ya, karena orang Jawa saya manggil mas aja. Mas Rudi, ayo mas Rudi kita bareng. Pas nanti itu kita lagi berjalan nih bareng-bareng bang. Jadi saya di depan, si Mas Rudinya di belakang nih. Gue di depan, Mas Rudinya di belakang. Jalan beriringan. Ada di mana momen itu ada tanjakan yang berbelok kayak gini nih bang. Oke. Nah ternyata yang pada saat belok ini kan ternyata kirinya jurang. Nah kanannya itu kayak rumput-rumputan sama pohon-pohonan tinggi. Si Mas Rudi ngomong, Mas mau ikut saya nggak ke jurang yang di sebelah kiri? Ternyata gue nolak bang. Wah ini ngapain? Bener dia dari belakang gue bang, lari dengan bawa tasnya segala macamnya. Nyemplung masuk. Gitu. Lama sekitar 10 menit atau 15 menit dia keluar dengan rangkak tebingnya bang. Dari bawah. Dari bawah. Masih bawa tasnya gitu bang, ngerangkak dari bawah si Mas Rudinya tuh, tapi dengan wajah yang sudah berubah. Aduh, wajahnya gimana itu? Jadi wajahnya ini dia udah ada memar, pucet, jadi tangannya udah pada merah semua, pucet, terus matanya biru. Dia manggil dari bawah, Mas mau ikut saya nggak ke bawah? Oke, halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama gue Ajis di konten Kamis Horor. Jadi pada episode kali ini gue sudah kedatangan narasumber jauh-jauh dari Tangerang. Bisa diperkenalkan diri dulu bang sebelum kita mulai? Oke, perkenalkan nama gue Faris Bahtiar. Gue asalnya dari Tangerang, di tepatnya dekat Bandara Suta. Oke. Jadi Bang Faris, kali ini lo mau bawain cerita apa nih? Ini mau gue bawain cerita dari Gunung Merbabu. Cerita tentang pribadi, traveling, dan ada horornya itu yang lebih menegangkan. Berarti ini pengalaman pribadi? Pengalaman pribadi, benar. Oke. Bisa dimulai langsung aja? Oke. Jadi ini adalah cerita gue ya bang. Waktu itu di tahun 2017, awal bulan Februari. Kenapa di bulan Februari? Karena itu masih waktu gua kuliah bang. Jadi ini masuknya dalam kuliah libur. Jadi libur kuliah gitu tuh bang ya. Jadi untuk mengisi kekosongan, jadi gua jalan-jalan nih bang sama teman-teman gua ke daerah salah satu di daerah di Jawa Tengah, yaitu daerah Boyolali. Nah daerah Boyolali itu ada yang namanya Gunung Merbabu bang. Nah Gunung Merbabu ini adalah gunung yang punya ketinggian 3000 di atas bawah laut ya, dan bersebelahan sama yang namanya Gunung Merapi bang. Jadi langsung ke singkat ceritanya, gua ajak teman gua dua nih, namanya Wawan, yang satu namanya kita anggap aja panggilnya si Kempet ya. Si Wawan sama Kempet ya, jadi bertiga orang. Kita berangkat dari Tangerang ke Pasar Senen dulu nih bang, karena kita kan mau ke sana pakai kereta. Jadi kita naik kereta dari Pasar Senen sekitar jam 3 sore bang. Kita naik kereta Mataram aja kalau nggak salah ya, turun di Solo Jebres. Jadi dari perjalanan sore sampai di Solo Jebres itu sekitar jam 3 subuh. Nah pas sampai di Solo Jebres itu kan angkot belum ada nih bang ya. Jadi kita nunggu dulu nih, kita nginep dulu di stasiun Solo Jebres sekitar sampai jam 5 bang, jam 5 subuh. Nah jam 5 subuh alhamdulillah udah terang nih, udah ada angkot. Nah pada saat itu ada taksi. Nah kalau di Solo itu di teman-teman ya, kalau Solo itu taksinya beda sama kayak taksi yang ada di Jabodetabek. Taksinya itu bentuknya Avanza. Jadi beda. Kalau misalnya di sini taksinya kan yang taksi sedan, yang sedan-sedan kayak gitu. Nah kalau di Solo
di tasnya Avanza bang. Jadi Tapi warnanya biru gitu. Warnanya putih. Oh putih. Beda. Kalau misalnya di sini kan warnanya biru, kalau di sana Jawa Tengah di Solo warnanya putih. Nah kita ditembak tuh sama supir taksinya. Kalau mau bisa saya langsung anterin mas, kata dia itu bang. Langsung ke base campnya. Oh kemahalan karena kita bertiga nih bang. Jadi kita nggak mungkin. Masa kita langsung bayar, anggap aja satu orang sekitar 75 ribuan. Nah sedangkan anak-anak pada zaman gua itu kan Irit lah ya. irit lah, yang penting kita bisa nyampe tapi dengan kondisi uang harus di manajemen gitu bang ya. Alhamdulillahnya itu waktu kita mau naik ternyata ada orang Bekasi juga bang yang mau naik ke area Gunung Merbabu. Jadi kita nggak bisa sparean itu bang ya. Jadi kita anggap aja kita patungan aja lah, jadi kita nggak biaya nanggung semuanya gitu bang. Nah dari Solo Jebres kita langsung ke daerah yang namanya jalur Selo. Nah jalur Selo ini adalah jalur yang sering populer kalau misalnya dilewatin sama para pendaki. Karena di Gunung Merbabu itu ada 3 jalur, ada jalur Kopeng, ada jalur Wekas, ada jalur Selo. Nah yang populer itu adalah jalur Selo. Selonya. Nah kalau jalur Selo itu emang tempatnya wisata bang, karena di bawah kaki gunung ada tempat wisata yang namanya Gancik. Jadi jembatan yang view-nya itu bisa ngelihat kota Boyolali langsung. Oh oke. Nah, jadi kita dari Solo ke Boyolali. Nah, ke Solo Boyolali itu sekitar 1 jaman. Kita langsung charter mobil sampai di daerah Boyolali atau di base camp Selonya jam 8 pagi. Karena kita berangkat dari jam 6 pagi dari stasiun Solo Jebres ya, Bang. Lanjut kita packing segala macam, packing ulang apa yang perlu dibawa lagi dan apa yang harus disiapin gitu, Bang. Udah rapi segala macam. Nah, yang rombongan Bekasi ini mereka naiknya belakangan, ternyata jam 10. Ternyata kita simaksi, namanya simaksi. Kita bayar kalau nggak salah sekitar tahun 2017-an itu masih sekitar harga 10 ribuan. Oh, murah banget ya, Murah, iya. Jadi bayar simaksi, cuma ninggalin fotokopi KTP, cuma ketua timnya aja. Nah, langsung kita isi buku tamu disebutnya. Nah, lanjut kita berangkat dari jam 8 ini ke arah pos 1. Nah, pos 1 itu sekitar dari base camp sampai pos 1 sekitar 1 jam lebihan, Bang. Jadi sampai pos 1 jam 9 pagi itu masih enak banget suasananya. Karena kan posisinya itu nanjak, tapi nanjaknya itu landai. Jadi enak banget buat capek banget. Nah, nanti pas dari pos 1 ke pos 2 itu udah agak sedikit nanjak, Bang. Jadi memang udah agak capek. Nah, pada saat ini karena saya pemimpin, mungkin saya terbiasa naik gunung ini, Bang ya. Dua teman saya ini ketinggalan ternyata. Oh, nah, ketinggalan. Jadi saya karena mungkin semakin semangatnya gitu, Bang ya, naik mau langsung ke puncaknya. Ketinggalan dua teman saya. Nah, kalau teman-teman tahu di daerah Merbabu itu, Gunung Merbabu selalu identik dengan yang namanya kabut. Itu kabut mau jam berapapun pasti ada. Tebel tuh ya? Tebel banget. Jadi kalau misalnya ada pendaki mau masuk ke daerah Gunung Merbabu, hati-hati aja sama kabutnya gitu, Bang. Itu kalau misalnya kabutnya datang, jarak pandang mungkin cuma 1-2 meter. Oh, bahaya juga ya. Jadi kita hati-hati aja sama yang namanya kabut. Nah, pada saat mau dari pos 1 ke pos 2, itu saya jalan seperti biasa. Entah kenapa, ada sosok atau yang muncul dari belakang kabut. Jadi kan ada kabut ini, Bang, nih kabut. Nah, karena kan sebelum masuk ke padang savananya itu yang namanya hutan pinus, Bang. Nah, hutan pinus kan gede-gede tuh, tinggi-tinggi ya. Nah, ada sosok itu keluar dari kabut sama keluar dari hutan-hutan pinus. Oh, berarti berlawanan arah ya? Berlawanan arah. Jadi ini anggap aja nih saya tetap di jalur. Nah, ini orang ini keluar dari arah kabut sama pohon pinusnya. Ternyata saya lihat itu benar-benar manusia asli. Manusia pakai stylean pendaki gitu, Bang ya. Dan itu ya, tetap seperti biasa nyapa segala macam gitu. Gua nanya ke dia, Mas, namanya siapa? Oh, saya Rudi, Mas. Namanya Rudi. Seingat saya namanya Rudi, tapi dia nggak ngasih asal usulnya dari mana segala macam. Yang gua ingat tuh, Bang ya, dia keluar dari kabutnya itu sama dari pohon pinus. Dalam hati bertanya, apakah di situ ada jalan? Setahu gua, di situ nggak ada jalan. Iya. Biasanya kalau misalnya yang orang-orang yang keluar dari situ mungkin warga lokal, tapi ini setelan mendaki, Bang. Ya, itu nggak heran sih bagi gua. Mungkin dia habis buang air kecil, atau buang hajat atau segala macam. Itu berpikir positif aja lah ya. Positif aja dulu, Bang. Karena kan ya kemungkinan ada aja ya kalau misalnya di gunung ya. Ya udah, ternyata dia minta bareng. Bang, gue minta bareng ya, karena gue agak lama tadi ketinggalan sama temennya. Mungkin itu alasannya.
Ya udah kita bareng ya Mas ya, karena orang Jawa saya manggil Mas aja. Mas Rudi, ayo Mas Rudi kita bareng. Pas sampai di perjalanan dari pos 2 sampai ke pos 3. Nah, pos 3 ini namanya pos Batu Tulis. Emang agak sedikit lama, dari pos 2 ke pos 3 itu sekitar 3 jam. Pas nanti itu kita lagi berjalan nih bareng-bareng Bang. Jadi saya di depan, si Mas Rudinya di belakang nih. Gue di depan, Mas Rudinya di belakang. Jalan beriringan. Ada di mana momen itu ada tanjakan yang berbelok kayak gini nih Bang. Oke. Nah ternyata yang pada saat belok ini kan ternyata kirinya jurang. Nah kanannya itu kayak rumput-rumputan sama pohon-pohonan tinggi. Si Mas Rudi ngomong, Mas mau ikut saya nggak ke jurang yang di sebelah kiri? Hah? Ngapain Mas Rudi? Itu kan jurang, nggak ada dasarnya. Udah ikut saya aja. Ternyata saya nolak. Ternyata gue nolak Bang. Wah ini ngapain? Bener, dia dari belakang gue Bang. Lari dengan bawa tasnya segala macamnya. Nyemplung langsung. Gitu. Gue langsung narik, tapi dengan gagal sekali gak bisa narik tasnya. Dia langsung terjun ke bawah. Ih, serem banget. Astaga, berarti ini orang atau sesuatu yang keluar dari ini. Dia dengan rasa yang kaget, wah ini mas kemana gitu segala macam. Dia nggak ada suaranya sampai ini lama sekitar 10 menit atau 15 menit dia keluar dengan rangkak tebingnya Bang. Dari bawah ya? Dari bawah. Masih bawa tasnya gitu Bang, ngerangkak dari bawah si Mas Rudinya tuh, tapi dengan wajah yang sudah berubah. Aduh, wajahnya gimana itu sosok? Jadi wajahnya ini dia udah ada memar, pucet, jadi tangannya udah pada merah semua, pucet, terus matanya biru. Dia manggil dari bawah, Mas mau ikut saya nggak ke bawah? Astaga, langsung saya kabur. Astagfirullah, baru pertama kali saya merasakan baru naik gunung ini, kok udah diajak ke bawah ke jurang. Mungkin itu salah satu korban yang jatuh atau gimana mungkin ya? Bisa jadi. Karena saya masih positif thinking, pendaki itu dasar dari mana, tiba-tiba dia ngajakin ke jurang Bang. Udah tanpa banyak pikir panjang, saya lari, langsung ninggalin dia. Lari dengan kencang-kencangan sampai ke pos 3. Sampai ini mungkin saya berpikir, apakah benar itu Mas Rudi atau benar-benar. Saya pernah melihat ke belakang. Ternyata benar, itu bukan Mas Rudi. Dia masih manggil, Mas ini Mas. Oh masih ada manggil-manggil ya? Masih. Pas lihat ke belakang 2 kali dia udah lompat ke jurangnya. Lompat lagi dia? Lompat lagi. Ternyata emang bener, emang bukan manusia Bang. Udah saya lanjut lari ke pos 3. Nah pos 3 sampai di pos 3 itu sekitar jam 11 siang Bang. Karena telat karena banyak istirahat tadi di pas belokan yang mau jatuh ke jurang. Akhirnya saya nunggu di pos 3, nunggu si Wawan sama si Skempet. Nah Wawan sama Skempet itu datang jam 12 siang Bang. Alhamdulillah. Tapi ada pepatah yang dimana kalau misalnya di gunung itu kita mengalami kejadian seperti itu jangan diceritakan pada saat hari itu juga, pada saat waktu itu. Sugesnya doang. Takutnya teman kita yang 2 ini ke bawah. Beneran luris segala macam takut. Nah, yaudah nggak saya ceritain. Oke, kita makan siang di pos 3 Batu Tulis di Gunung Merbabu. Nah, di pos 3 Batu Tulis itu bener-bener view-nya indah banget Bang. Sebelahnya itu udah kelihatan Gunung Merapi Bang. Jadi Gunung Merapi yang waktu itu masih ada ngelubung-ngelubung itu ya, masih itu asapnya masih kerasa. Waktu masih tahun 2017-an. Kelihatan jelas ya? Ya jelas banget. Nanti saya sertain video gambar-gambarnya Bang. Oke, boleh. Nanti bisa dilihat sama teman-teman juga. Nah pada saat itu sekitar jam 1 jam 2 itu banyak pendaki yang dari bawah mau pada ngecamp di pos 3 Batu Tulis. Karena yang pos 3 Batu Tulis itu view-nya bagus, bersebelahan dan udah banyak padang savana. Jadi savana benar-benar luas. Kalau misalnya abang mau main di situ bisa bawa bola dah. Main sepak bola di situ. Tapi dengan konsekuensi mungkin bolanya jatuh ke bawah. Ke jurang. Ya, kalau saran saya seperti itu, tapi janganlah. Kita kan daki doang. Nah, langsung lanjut ke sore hari itu kita masak seperti biasa segala macam. Nah singkat waktu masuk ke malam hari nih Bang, sekitar jam 10 atau jam 12 itu ada perasaan dimana gua sama temen gue ini merasa aneh Bang. Anehnya kenapa tuh? Kalau misalnya kita ngecamp tuh ya, kan rame kan ya. Iya. Kita ngecamp pasti ada suara banyak orang segala macam. Kita merasa ini tenda-tenda yang di samping kita, yang di belakang kita atau yang di depan kita itu kok nggak ada suaranya. Padahal masih jam 10 jam 12 malam Bang. Biasanya kan anak-anak muda kayak gitu kan
biasa pada bikin api unggun atau nyanyi, nyanyi atau ngobrol segala macam. Tapi kok nggak ada suaranya. Apakah mereka udah tidur segala macam? Tapi kemungkinan masih udah pada tidur kali bang ya. Coba ya kita beraniin bertiga keluar. Pada saat kita keluar dari tenda, benar. Tenda-tenda yang ada di samping kita itu kalau nggak salah jumlahnya 8 atau 9 orang itu hilang secara mendadak. Kalau misalnya mereka mau lanjutin perjalanan ya, pamit lah ya. Pamit atau apa ya, atau ada suara gesek-gesek keluarin tendanya gitu ya. Ini nggak ada suara sama sekali bang. Itu tiba-tiba 9 tenda kalau nggak salah ya, itu pada hilang. Kosong. Gua sama teman gua dua ini aneh. Itu pada kemana tenda? Perasaan tadi di samping kanan, kiri, depan, belakang ada tenda semua. Kok bisa hilang? Ya udah, kita masuk lagi yuk. Ayo, Wan sama si Kempet, Wan masuk Wan. Mungkin ini petanda atau apa, ada sesuatu mungkin gitu bang ya. Ya udah yuk kita masuk. Nah, lanjut kita pertengahan malam atau sepertiga malam itu kedengar suara yang namanya suara gamelan bang. Ting tong ting ting, kayak suara gamelan Jawa. Konon kan katanya disambut kalau begitu. Ya konon katanya, tapi karena gua nggak begitu percaya. Dalam diri, yaudah itu mungkin cuma alunan musik dari bawah. Tapi kalau secara logika mana mungkin suara musik dari kampung bisa sampai ke pos 3 Kedengeran ya. Iya, itu pasti nggak mungkin. Oke, itu jam 3 kami bertiga nggak bisa tidur dengan suara alunan musik itu. Tiba-tiba rasa angin atau rasa udara itu malah makin mencekam bang. Jadi jadi iringan dari musik itu sama suasana itu makin mencekam. Tak kenapa itu kayak ada bayang-bayang di luar tenda bang. Bayang-bayang rame, bareng-bareng kayak rame. misalnya anggap aja kayak abang ada di pasar. Kondisinya kayak gitu, Kayak di rame pasar aja gitu. bang. Rame banget. Kayak misalnya abang ini kita berkunjung ke daerah pasar yang tradisional gitu. Itu ada kayak suasana transaksi kayak semacamnya gitu bang. Itu ini apakah kita lagi di gunung apa di pasar gitu? Gua nanya ke si Wawan, gak tahu Riz. Apa mau keluar tenda? Wawan bikin usul kayak gitu bang. Gak mau, gua takutnya ada apa-apa. Udah kita bertahan di dalam tenda itu. Setelah suara pasar itu hilang, tiba-tiba ada sosok yang nyanyi bang. Kalau teman-teman ingat pas setelah pos 3 Batulis itu ada bukit. Nah nanti habis setelah bukit itu namanya Sabara 1. Nah itu dia ada suara perempuan keluar turun anggap aja dari bukit itu dengan suara nyanyian. Itu gua bertiga dengar, kok ada suara nyanyi cewek ya. Pas dicek di belakang tenda benar ada kaki melayang bang. Jadi anggap kaki, gue juga nggak tahu kaki siapa yang melayang di ngeliling tenda gue bang. Dari bayangan tenda. Kalau kan bayangan tenda kan di atas itu ada center ya tenda itu kan ya. Itu kelihatan kakinya melayang bang. Ngelilingin tenda. Diem. Kita doa aja dulu. Gua ngomong ke dua teman gue bang. Iya diem. Mungkin ya ini ada kita mau disambut sama siapa gitu. Tapi gua nggak percaya sama begituan. Kita diem, kita doa. Gue saking takutnya sholat tahajud bang di situ. Di situ? Iya sholat tahajud. Teman gue ini dia baca surat ayat apa nggak ngerti, surat Anas atau segala macem. Yang penting gangguan itu harus hilang. Bener. Itu dari jam 3 pagi sampai jam 4 keliling tenda gue. 1 jam lumayan lama. Astaga. Ini gue naik gunung baru pertama ini ngerasain kayak yang namanya gini. Astaga, ya udahlah. Tapi entah kenapa dengan rasa kayak gitu semua pada ngantuk bang. Tiba-tiba terlelap aja tuh. Setelah muncul sosok itu semua pada terlelap, pada tidur. Otomatis gue juga habis sholat tahajud langsung tidur. Bangun jam 8 pagi bang. Jam 8. Nah, astaga. Jam 8 lu ngeliat udah normal lagi. Lihat lagi gue tuh tenda ada lagi bang. Oke. Gue nanya sama temen tenda di samping. Mas, semalam mas ke Sabana 1 sama 2. Enggak kok mas, saya semua ada di sini. Tenda mas kelihatan kok, tendanya mas kelihatan. Berarti secara nggak langsung lu dibawa ke alam sana ya? Mungkin bisa jadi bang. Tapi itu di luar nalar gue bang. Itu gue nanya satu-satu ke orang tenda-tenda yang di sebelah gue. Mas lihat tenda ini nggak, semalam tenda-tenda mas pada kemana? Kok nggak ada? Ada kok mas, di samping-samping mas semua tenda-tendanya. Bertanya dalam hati, apakah mungkin semalam ini cuma tenda gua aja yang ngerasain? Tenda-tenda yang lain nggak ngerasain. Itu gokil bang, benar bang. Kok gua bisa ngerasain sepercaya sama yang namanya gituan?
Nah itu dia, ditanya lagi sama di interview semua sama jawabannya tetap satu. Tenda-tenda yang ada di samping gue itu ada semuanya, ternyata cuma tenda gue doang. Berarti cuma lu dan dua temen lu yang ngerasain itu Itu semua. semua. Paginya kayak kita langsung naik ke atas puncak, namanya Puncak Lenteng Songo. Kalau di Gunung Merbabu itu puncak yang paling tertinggi. Nah dari situ udah kelihatan tuh puncaknya Gunung Merapi, kelihatan banget. Nanti kita foto-foto, nanti saya sertain foto yang ada di Puncak Lenteng Songo. Kita turun, kalau saya sampai puncak itu sekitar jam 2 siang. Udah siang-siang banget, udah panas banget. Karena kalau di gunung itu semakin siang itu deket banget sama matahari, Bang. Kerasa banget. Walaupun dingin, tapi itu kerasa banget. Kita turun pelan-pelan, tapi dengan syarat apakah tetap kita jalur sama atau jalur yang berbeda. Karena gue udah ngerasain ketemu orang yang tadi lagi. Takutnya dia nunggu, Bang, di situnya, Bang. Di pos 2 mau ke pos 3-nya. Takutnya nunggu di jurang yang belokan kayak gitu. Apa nama belokannya gue juga lupa sih, Bang. Takutnya nunggu. Tapi si Wawan sama si Kempret ini udah nggak apa-apa di jalur yang sama. Tapi dengan syarat gue di belakang, Bang, atau di tengah-tengah. Takutnya ada apa-apa. Oh di situ karena lu belum cerita ya? Belum cerita, Bang. Gue belum cerita ke si Wawan sama si Kempret itu, Bang. Gue belum cerita. Ada apa nih di sini? Itu mereka mungkin bertanya-tanya dalam diri mereka sini. Masa si Paris takut sama jalur yang mari kita lewatin? Ya udah kita bareng-bareng, turunin bareng-bareng, pelan-pelan. Itu sambil baca-baca doa, Bang. Doa, ya Allah jangan ketemu lagi sama si Mas Rudi ini. Takutnya dia tiba-tiba keluar dari jurang, ngagetin teman gua dua ini. Ngajakin lagi, sini Mas. Aduh, astaga, yaudah. Alhamdulillah sampai di pos 3 lagi, karena kan ngelewatin pos Sabara 1, Sabara 2 sampai puncak. Nah, ngelewatin pos 3, terus masuk ke turun ke bawah itu karena kalau naik gunung turun itu lebih cepat daripada naik. Iya. Ya, sekitar 4 atau 3 jam kita udah sampai di pos 2. Karena kita kemarin tuh naik bisa sampai 7 jam, Bang. Sampai di pos 2 sekitar jam 4 sore. Nah, di pos 2 gue mau cerita nih, Bang, ke si Wawan sama si Kempet. Wan, kemarin gue ketemu sama pendaki. Dia bener-bener pendaki, stylenya pendaki. Tapi dia ngajakin gue ke jurang. Lu masih inget nggak? Belokan yang ada jurangnya. Iya, gue inget. Dia kemarin jatuh di situ, Wan. Dia sengaja ngajak gue, Bang, ke jurang itu. Si Wawan sampai terdiam. Hah? Emang ada? Ternyata Wawan sama si Rudi ini nggak ketemu. Nggak ngelihat itu. Nggak ngelihat. Oke. Perasaan jarak mungkin berpisah dari gua sama si Wawan sama si Kempet itu mungkin cuma sekitar 20 meter lah, nggak jauh-jauh amat. Karena kan mereka juga bisa lari dari kecil di gunung. Ternyata mereka berdua nggak ngeliat. Gue yakinin lagi ke si Wawan sama si Kempet, bener, Wan. Kempet, bener nggak ada apa-apa. Berarti bener. Yang gue temuin kemarin adalah pendaki misterius, Bang. Entah itu dari mana asalnya. Sosok bisa dibilang penunggu sana mungkin ya. Bisa jadi sih, Bang. Atau jadi korban yang jatuh apa gimana? Kalau di korban jatuh mungkin bisa jadi ya. Kita nggak tahu asal usulnya karena gue lupa kemarin mau nanya asalnya dari mana. Gue cuma nanya, namanya siapa, Mas? Mas Rudi. Udah, yang gue inget itu doang, Bang. Dia minta barang tapi pas di belokannya dia minta terjun ke atas, ke bawah jurang. Alhamdulillah sampai di base camp gue cerita semua yang kemarin gue temuin di pas ini. Wawan juga cerita, si Kempet juga cerita. Si Wawan sama si Kempet dia beda lagi ceritanya, Bang. Dia ngalamin berbeda. Jadi si Wawan sama si Kempet ini dia tetap perjalanan dari pos 2 ke pos 3 itu dia ngerasa kayak ada sosok-sosok banyak di belakang pohon pinus. Ya waktu masih pagi-pagi gitu, Bang. Karena kan kalau misalnya Gunung Merbabu kan dengan identik dengan kabut. Nah, dia ngeliat itu di belakang pohon pinus ada bayang-bayang yang ngikutin dia. Itu berdua. Padahal waktu itu masih pagi. Entah kenapa mungkin mereka ngerasa risih. Kok ada bayang-bayang ngapain ya? Apakah itu manusia apa warga sekitar situ? Jadi mereka kebut aja jalannya. Mereka semua cerita di base camp. Berarti bener sinkron antara kejadian gue sama si Wawan nggak jauh-jauh sama gitu, Wan, sama ini. Nah, yang paling klimaksnya baru di pos 3 Batu gitu, Bang. Sampai rumah, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Cuma kejadian seperti itu. Nanti kalau misalnya ini bisa saya sertain apa foto-fotonya. Boleh. Nanti mungkin cuma foto-foto saya doang di Instagram. Karena si Wawan dia punya dokumentasi pribadi juga. Mungkin cerita gue dari situ, dari Merbabu. Mungkin hikmahnya, Bang, pada saat kita naik kita berdoa dulu.
Karena gue waktu awal pada saat naik itu emang langsung cus aja ke atas. Nggak ada berdoa dulu. Iya, itu pertama kesalahan gue sama bertiga itu. Atau mungkin lu melakukan kesalahan atau apa gitu? Kalau ngerasa nggak? kesalahan sih nggak ada sih bang, Nggak ada paling ya? cuma berdoa lupa sama sholat ketinggalan. Karena sholat zuhur sama asar itu gue gabung bang. Oke. Karena kecapean pertama, ya itu. Iya, tapi kan maksudnya dari rata-rata cerita itu kan yang digangguin mereka melakukan kesalahan. Iya. Tapi kalau lu enggak ya? Enggak, itu pure karena apa? Teledor sendiri. Kalau misalnya kesalahan kayak misalnya buang sampah itu enggak pernah. Atau omongan kasar Omongan tuh nggak enggak pernah, ya? nggak pernah. Jadi keteledoran kita sendiri yang membuat kita tersesat karena diajak sama makhluk halus. Wah, tapi sosok Mas Rudi itu cukup ekstrim loh menurut gua. Wajahnya mirip kayak manusia, umur sekitar 30-an gitu. 30-an ya? 30-an. Wajah-wajah orang-orang Jawa. Mungkin saya lupa sih asalnya dari mana. Asli manusia kok. Nggak ada rupa-rupa bahwa dia itu seorang demit atau setan gitu. Nggak ada. Tapi maksudnya setelah turun, Baru kelihatan wajah aslinya. oke. Tapi ngerangkak dari tebingnya itu. Maksudnya pas di base camp atau di warga-warga kita ditanyain nggak tentang sosok Mas Rudi? Mungkin waktu di base camp saya nanya ke penjaga base campnya, Mas ada nggak pendaki yang namanya Mas Rudi? Dia daki di Merbabu itu tanggal berapa? Dicari di bukunya, ternyata emang ada namanya Mas Rudi, tapi itu bukan tahun 2016, tapi 2016 yang sudah. Jadi 2 tahun 2000-an sekitar 2020 2001 katanya ada namanya Mas Rudi. Berarti berapa belas tahun ya? Tapi jasadnya udah ditemuin kok. Oh emang benar korban jatuh? Korban asli emang benar. Jadi tahun 2000 berapa gitu si penjaganya ngomong emang ada orang Jawa yang namanya Rudi emang pernah daki. Tapi jasadnya udah ditemuin. Nah, itu berarti Rudi siapa? Itu dia, Bang. Ya, yang buat mungkin, saya heran. Ya bisa jadi jin yang menyerupai lah gitu Bisa ya. jadi, bener Bang. Mungkin cerita gue seperti itu Bang. Yang bisa diambil hikmahnya, kita berdoa dulu kalau misalnya pengen naik ataupun kita misi-misi lah. Sopan-sopan lah ya. Santun segala macam. Yang penting niat kita baik aja itu sih Bang. Naik gunung, nggak ada yang macam-macam. Oke. Mungkin segitu aja kali ya? Iya Bang. Kita tutup aja nih segmen kali ini. Makasih banyak buat Mas Faris udah mampir-mampir ke sini, membagikan ceritanya, mengedukasi buat yang lain ya kan. Terus jangan lupa subscribe gitu. Ya, oke. Jangan lupa subscribe ya, biar kita sama-sama subscribe naik dan makin mantap, makin maju. Oke. Ya mungkin segitu aja dari cerita Kamis Horor episode kali ini. Buat kalian yang punya cerita serem, bisa dibagiin, nanti bisa email atau DM aja ke Instagram gue. Nanti kalau misalkan cerita kalian menarik, bisa gue undang ke sini kayak Mas Rudi, kita ngobrol-ngobrol bareng ya kan. Mas Rudi lagi. Mas Faris maksudnya. Mas Rudi mah yang di sono ya. Iya benar. Nanti bisa DM aja. Terus juga kalau misalkan mungkin jauh, dia kirimin aja cerita kalian, mungkin nanti gue bawain di next episode gitu ke cerita kalian. Ya mungkin segitu aja ya, Mas Faris ya. Makasih banget. Sama-sama. Thanks for watching this video and see you. Bye-bye.